Kalau hakimnya salah, nanti itu urusan hukum tersendiri, bukan pada putusannya. Ya, kemarin beri contoh, Martin Hotto itu Khalifah Presiden Martin Hotto ini dituduh mencuri baju perang-perang Yahudi. Padahal ini bajunya Ali bin Abi Thalib sendiri. Orang Yahudi menuduh, Ali kamu mencuri baju saya, ini baju perang saya. Saya ini sejak kecil ini punya saya, Pak. Sama saya semua tetangga sebelah. Tapi orang Yahudi itu enggak, ini punya saya. Tetangga saya tidak tahu bahwa ini punya saya. Akhirnya apa yang dilakukan? Martin Hotto menunjuk hakim, seorang hakim. Tolong diadili kami. Apa betul saya mencuri punya orang Yahudi? Umar bin Asnaf, ini punya saya. Tetangga-tetangganya ini tanya, ya saya punya rumah tapi belum masih pakai. Orang Yahudi ini memberi saksi meyakinkan betul, saya tahu dia dapat dari mana, kapan, pernah dipakai di mana, saya tahu betul dia punya orang Yahudi. Akhirnya hakim memutuskan, hakimnya memutuskan baju perang ini milik orang Yahudi. Ingat, Umar bin Khattab waktu presiden. Tapi begitu hakim mengatakan begitu, Umar bin Khattab lalu mengatakan, karena ini putusan hakim, ini kamu ambil kebenarannya. Itu apa saudara? Kalau di kalangan ilmu ahli sunnah, negara itu harus diutamakan. Karena kalau kita berperkara terus kapan selesai? Kita pilih jalur-jalur lain, itu masih banyak yang bisa kita lakukan, kampus, civil society, gerakan masyarakat, protes tentang hukum. Saya ini mengatakan kemarin ini hukum adalah sangat berbahaya bagi negara ini. Kalau hukum dipermainkan, setiap ada keinginan mencapai sesuatu, dia main hukum, hukumnya diubah. Itu sebabnya dulu ketika sampai ke Polhukam banyak tuh yang saya blok, tapi yang terakhir itu undang-undang Mahkamah Konstitusi. Tidak ada di prolegnas, tidak ada di apa masuk dibahas. Kok saya tolak ketika saya ditunjuk untuk menghadapi mewakili kompeten. Saya keren, deadlock, tidak ada perubahan undang-undang menjelang begini sampai sekarang deadlock. Orang melakukan sesuatu dengan membawa undang-undang. Kalau tidak bisa membawa undang-undang, hakimnya, pengadilan yang dimain-mainkan. Nah saudara, ini bahaya di masa depan. Apalagi kalau ada pemilu. Setiap pemilu kita nambah jabatan karena janji. Nanti kalau 10 kali pemilu, tambah jabatan terus. Dibentuk ini, dibentuk itu, dibentuk itu. Nanti ada orang juga tidak kapabel disuruh jadi duta besar di sana. Ya, ini bagi-bagi bahaya bagi negara ini. Itulah sebabnya kalau ahli sunnah itu mengatakan jaga negara. Kalau kamu satu skala di satu titik, jangan berhenti titik. Sudah, kamu forward banyak jalan lain. Kalau ada seorang imam namanya Ibnu Taimiyah itu mengatakan begini. Untuk menjaga negara ini yang jadi pegangan ahli sunnah wal jamaah. Sibtu nasanawat bi imamin jahil afdol min layatin bila iman. Biar kamu mempunyai pemerintah yang jelek selama 60 tahun, jangan hancurkan negaramu. Jangan hancurkan negara. Karena lalu menghancurkan lawan, tapi jangan sampai menghancurkan negara. Jangan sampai fungsi-fungsi pemerintahan hancur, tidak berjalan karena rakyat saja juga. Biar kamu punya pemerintah jelek selama 60 tahun, itu jauh lebih baik daripada sehari saja kamu tidak punya pemerintah. Itulah sebabnya pemerintah harus kita kawal jalan, ya melaksanakan pemerintahan, tapi jangan saya nanya, tetap kita kawal, kontrol. Dilakukan oposisi politik, gerakan masyarakat sipil dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu saudara yang harus kita jaga ke depan. Kalau dari ini semua bisa diperjuangkan dari aspek-aspek politik di luar urusan MK. Urusan MK sudah selesai, ya kita sedih, itu kalah ya sudah. Itu aturannya memang begitu, karena kita pikir gini, seumpama saya menang, Pak
saja menang. Lalu Pak Gembong menggugat, dinyatakan menang, tetap menang Pak Gembong. Masih mau menggugat lagi, berubah ganti Pak Pro menang, ini yang ganti gugat. Kapan selesainya? Oleh sebab itu mari kita move on, saya katakan. Banyak hal yang harus kita lakukan demi negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak usah membuat, tidak usah kita tetap berbuat. Kita bersama, tapi dari jalan-jalan yang masih banyak yang bisa kita ambil, harus kita lakukan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah memberi kenangan indah kepada saya, mulai dari senyum, Anggusu, pimpinan PDIP, Mas Ganjar, Pak Yeni, Pak Asra, Pak Gatot, Pak Andika, pimpinan parpol semua nih saya tadi berusaha alami satu persatu meskipun tidak semuanya tersentuh. Itu tanda bahwa saya tidak punya mimpi buruk. Saya udah biasa-biasa aja sekarang. Kata orang maksud itu wajahnya tambah cerah. Iya, karena tidak lelah lagi, tidak siang malam. Sudah banyak istirahat. Paling kalau pergi diundang Anggusu makan gitu, yuk ke rumah makan. Nah, gitu aja sampai sekarang. Nah, jadi saudara berjuang itu jangan pernah berhenti seperti itu. Banyak jalan yang bisa ditempuh agar negara ini menjadi lebih baik dan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.